tadi sudah dibacakan oleh Pak Imam dalam surat Sajadah. Apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dulu kami ya Allah melihat, mendengar, farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke atas dunia, na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, kami baru yakin. Nasi sudah menjadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nampaknya kurang semangat nampaknya, karena hujan tadi malam. Atau dapat berita ada salah seorang tokoh, anggota juga dewan, dipanggil oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai, mari kita doakan semoga Allah SWT memanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita, dan kesempatan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tunaikan dengan solat berjamaah. Semoga ini mendapatkan berkah, mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Imam bacakan Al-Baqarah 152 kan? Mana Pak Imam ya kan? Wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Kedua, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan jangan sekali-kali kita mengkufuri nikmat. Bagaimana mengingat Allah? Salah satu caranya adalah solat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diri kala solat, sesungguhnya solat adalah mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah lagi yang kita kejar? Apa yang kita kejar selain dekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan tinggal. Iya Pak, semuanya akan tinggal. Mesti kita selalulah berlomba-lomba, diri ini ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak tahu kita, tak ada yang bisa mendeteksi kapan kita kembali kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jelas semuanya. Maka semoga kita termasuk di akhir hayat kita menjadi orang-orang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh yang penuh keberkahan ini, apa kajian kita? Ini nampaknya lama, hampir lebih kurang nanti 1 jam. Kajian kita apa? Orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat manusia diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita ketahui, ingat. Manusia diciptakan hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada dasar, sudah ada pedoman, sudah ada konsepnya, sudah ada acuan bahawa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya Bapak, ada orang yang tak mau beribadah, Pak? Ada orang yang ingkar? Ada orang yang jauh dari perintah Allah? Ada. Manusia pada hakikatnya Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, mesti kita tingkatkan lagi kualitas. Di mana contoh kita masuk salah satu solat berjamaah. Solat berjamaah. Maka Nabi Muhammad SAW ada doa khususnya, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Iya Pak. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Maka Nabi Muhammad SAW berkhusus dia, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Bahkan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar khairun, lebih baik dia, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan segala isi-isinya. Mana mau apa? Mana kita kejar? Duniakah yang kita kejar? Hartakah yang kita kejar? Jamaah sekali diberikan Allah, ada yang bangun cepat, dia cepat, tapi tengoklah kalau di pasar pagi-pagi itu ramai. Iya Pak. Kalau bandingkan mana ramai di masjid, mohon maaf, daripada di pasar. Padahal Nabi mulai mengutus untuk berperang itu di waktu pagi dia. Yang kedua, salah sahabat itu berdagang. Mulai berdagangnya itu di waktu pagi. Itu mulainya Pak. Jadi kalau bangun awak, kalau sudah siang, maka ada bahasanya rezeki dipatok oleh, iya kira-kira Pak. Ayam itu jam 3 sudah ada suaranya, udah berkokok dia, tandanya. Pagi kayak gini udah bangun dia. Maka konsepnya dari kita diri lagi. Bagaimana mengarahkan diri kita? Apakah untuk dunia atau orientasi kita untuk akhirat kelak nantinya? Maka ingin kita dapat berkah umur, berkah harta, berkah rezeki, anak, suami, istri. Maka awalnya adalah di waktu pagi inilah mulainya. Ada konsep sudah jelas, ingin mendapat berkah, maka mulai dalilnya di waktu pagi. Makanya sholat subuh ini berat atau ringan Bu? Jamaahnya mana banyak maghrib daripada subuh? Banyak maghrib. Banyak maghrib. Iya Pak. Karena berat. Tetapi ketahuilah, sholat subuh berjamaah, pertama sholat isya dulu.
Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia mendiri malam itu separuh dia. Sholat isya berjamaah. Yang kedua, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia mendirikan malam sepenuhnya. Suatu saat nanti kita datang juga ke masjid, tetapi tidak lagi kita sendiri yang datang ke masjid jamaah sekalian dimuliakan Allah, tetapi adalah saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang membawa kita datang ke masjid. Tak bisa dielakkan itu. Jika diri ingin dikenang jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, maka berbuat baiklah. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini. Salah satu ringankanlah kaki kita melangkah ke masjid. Besar pahalanya. Maka dalam riwayat Muslim itu, wa kullu khutwatin tamsiha ila shalah shadaqatun. Setiap langkah kaki kita, kaki awak, riwayat Muslim ini, menuju solat berjamaah, setiap kaki yang kita langkah dihitung dia shadaqatun, sedekah. Mana lagi yang kurang, Pak? Masjid nampak sebenarnya sama kita. Kecil besar, Pak? Besar. Apa yang tak tampak? Di hati. Hati itu, kalau bersih hati, ya Allah, dekat dengan Yang Maha Kuasa, tak lalai kita lagi. Kenapa? Karena tak tahu masa kita kembali kepada Allah itu, tak tahu. Maka kita yang mengonsepkan, kita yang membersihkan. Ibarat jalan itu, kita yang bersihnya, kita yang merawat jalan itu supaya apa? Supaya bersih kita tempuh, enak kita lewati, nyaman kita lewati. Maksudnya apa yang sekalian dimaksudkan Allah? Mesti jalan menghadap Yang Maha Kuasa, mesti kita ingatkan. Kenapa? Dunia adalah sesaat. Dunia hanya sementara. Sementara kampung akhirat adalah kekal selama-lamanya. Lihat dalam surat Duha itu ada. Ini mesti kita tahu. Kenapa? Karena masa manusia hidup itu sudah ditentukan. Di mana manusia ditentukan? Sebelum lahir ke atas dunia, manusia sudah ditentukan. Salah satunya ada rezeki, ada ajal di dalamnya. Maka sebelum datang masa itu, mesti kita ingatkan. Inilah cara mengingatkan. Pengajian berilmu, cari ilmu. Karena untuk bekal diri kita menghadap Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau lalai kita, cobalah di jalan raya itu. Kendaraan. Kalau seandainya ugal-ugalan kita, tidak konsentrasi kita, Pak. Kira-kira sampai nak kita ke tujuan itu. Apalagi ada tikungan, ada lubang. Kalau tidak hati-hati kita, kira-kira gimana kita, Bu? Ini di atas dunia banyak godaan. Maka berbanggalah ketika pagi Allah berikan kesempatan kita tunaikan solat berjamaah, di mana nilainya sangat luar biasa jamaah ini. Solat berjamaah ini disebut dahsyat. Dari segi nilai, dari segi pahala. Bapak, kira-kira kan ditawarkan nilai yang 1 atau nilainya yang 27, Pak? Mau nilai yang 27. Tetapi kenapa sulit kita melakukan? Inilah yang perlu kita garis bawahi. Jangan cita-cita besoklah tua baru bertaubat kepada Allah. Kelapa itu, Bu, tidak tua saja yang jatuh. Iya, Bu. Kelapa itu tidak yang tua-tua saja yang jatuh. Baru dia muncul,
ingin berbuah itu bunganya saja sudah mulai gugur. Setelah itu basuh awaknya mumbang atau mumbang, Pak. Ada kan? Belum itu kecil baru dia sudah jatuh dia. Ada setelah itu muda jatuh, Pak, gugur dia. Ada yang sudah tua, ada yang sudah masak sekali, bahkan ada yang tak mau jatuh, Pak. Susah dia jatuhnya. Inilah makna dalam hidup ini. Yang kedua, kalau pohon durian itu mulai dari kecil dia gugur. Bahkan tak banyak lagi yang tinggal. Kita ini masih diberikan Allah kesempatan. Kemana kesempatan itu kita arahkan? Kemana orientasi kita arahkan? Kecuali untuk taat kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Mari sama kita tunaikan sholat berjamaah. Sholatul jamaah, sholat berjamaah afdalu, lebih baik ya, min sholatil fazzi, dari sholat sendiri. Berapa keutamaannya? Bisa ba'i wa isrina darajatan, 27 derajat. Besok kalau sudah tua, tidak sanggup lagi, baru ingin ke masjid. Nah, inilah. Jadi hitung-hitunglah diri kita. Orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejarkan dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, salah satunya yaitu di waktu pagi, berkah saja. Sakit tak kita, kolesterol tak ada, kepala tak ada sakit. Kenapa? Karena hati bersih, hati tenang. Inilah kuncinya. Orang tua kami dimuliakan Allah SWT, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, maka lakukanlah, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat berjamaah ini lebih baik, ini lebih dari sholat sendiri. Yang kedua, menurut Muslim, setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju tempat sholat untuk sholat berjamaah, itu dia dihitung sedekah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Sedangkan yang di riwayat Ahmad, kullu khutwatin yahtuha ila sholat, setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu adalah yuktabu biha hasanah, ditulis baginya kebaikan-kebaikan, Pak. Jadi apa, dari rumah, ibu dari rumah, keluar rumah, langkahkan kaki yang pertama, yuktabu biha hasanah, ditulis kebaikan-kebaikan. Wa yamha an syai'an, langkah kaki yang lain, 1, 2, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Luar biasa ya Allah. Langkah kaki yang kita langkahkan, Bu, ditulis kebaikan-kebaikan. Langkah kaki yang lain kita langkahkan lagi, akan menghapuskan kesalahan, dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebelum datang masa terlambat itu, hitung-hitunglah. Kemana langkah kaki yang kita langkahkan? Apakah untuk dekat dengan Allah? Apakah untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa melangkahkan kaki beribu-ribu kilo, jauh bisa kita tempuh. Bukit kita bisa lalui, tetapi masjid dekat dari rumah, tak jauh dari rumah kita, berat rasanya. Jamaah, renungkan langkah kaki kita yang sudah kita langkahkan sampai hari ini. Sudah beribu kilo kita langkahkan kaki kita, tapi adakah bermakna dia sedekah? Apakah dia bermakna
mendatangkan kebaikan-kebaikan dari hidup kita ini. Apakah langkah kaki kita itu bisa menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita kepada Allah SWT? Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya diri kita bisa merenungkan. Karena apa? Karena suatu saat perjalanan kita tempuh amatlah jauh, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Maka siapkanlah bekal yang banyak itu dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wa huzi zada kamilan fa inna safara ba'idun. Banyakkanlah bekalmu, persiapkanlah bekal yang banyak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya safara, perjalanan yang kita tempuh menuju Allah, ba'idun, amatlah jauh. Kasih koko Pekanbaru berapa kilo, Pak? Ada 100, 200. Pekanbaru lebih kurang 100. Sumatera Barat 300 kilo. Sumatera Utara lebih kurang 600 kilo. Ke Tanah Suci lebih kurang perjalanan 9 jam. Menghadap Allah ada bisa diukur, Pak. Perjalanan kita menghadap Yang Maha Kuasa, kita tempuh sendiri, bekal sendiri. Maka sebelum datang masa kita sendiri menempuh perjalanan yang jauh itu, banyakkanlah bekal kita, banyakkanlah persiapan kita, Bu, Pak sekalian dimuliakan Allah. Tak bisa lagi kita kembali ke atas dunia. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Imam dalam surat Sajadah. Apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dulu kami ya Allah melihat, mendengar, farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke atas dunia. Na'mal salihan, kami akan berbuat amal soleh. Inna muqinun, kami baru yakin. Nasi sudah menjadi, kalau bubur masih bisa dimakan. Iya, Pak, masih bisa dimakan. Bubur ayam, bubur itu bisa dimakan, masih bisa tapi kalau besok tak bisa lagi kembali, tak bisa lagi. Kalau sudah habis masa, rezeki sudah habis, berangkat ya kita berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru tokoh kita, menurut informasinya, Bu, sedang makan, sedang makan. Tapi disitulah akhir hayat kita yang tidak bisa diketahui oleh jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan kita lalai karena harta anak-anak kita melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bermakna hidup, kaki kita langkahkan, tunaikanlah salat berjamaah. Jadi salat yang paling berat itu apa? Laisa salatun, tiada salat yang lebih baik berat, asqola yang paling berat, alal munafikina, orang-orang munafik itu salat yang paling berat, salat al-fajri wal isya, salat subuh dan salat. Lau ya'lamu ma fihima, jikalau mereka itu mengetahui keduanya, terutama salat subuh dan isya itu, la atauhuma walau habwan, mereka itu datang walaupun meraih. Luar biasa pedomannya, luar biasa. Jadi orang tua kami dimuliakan Allah, semoga kita tidak termasuk golongan-golongan itu, kategori tersebut. Maka lakukan, kerjakanlah. Salat subuh ini luar biasa. Man shalla salat subhi fil jamaah,
Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, assalamualaikum warahmatullah, summa jalasa, kemudian dia duduk. Awak duduk, ada yang duduk tapi tidur, ada yang cepat pulang, assalamualaikum, terbang. Hendaknya summa jalasa, duduk, yazkurullah, mengingat Allah, berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian. Kalau sampai hatta tatluasam, hingga terbit matahari. Jam berapa sekarang? 6 pas atau 5 berapa ya? Kurang. 6.15 suruhnya. Ada yang jam 6 atau cepat masuk waktu. Duduk dulu sejenak, berzikirlah kepada Allah. Biasa kita astagfirullah sampai akhir. Baca Al-Quran, dengarkan pengajian. Hatta tatluasam, hingga terbit matahari. Apa yang diperoleh besok itu? Kana lahu sitru minan nar wa bari'a minan nar. Yang diperoleh besok di akhirat, kana lahu sitru minan nar wa bari'a minan nar. Dia akan memperoleh sitru minan nar, perlindungan dari api neraka. Wa bari'a minan nar, dan dibebaskan dari api neraka. Luar biasa. Ini dia Pak, keutamaannya sholat subuh berjamaah, berzikir kita, baca Al-Quran, dengarkan pengajian sampai terbit matahari, akan kita peroleh besok di akhirat. Ada yang kita lakukan tadi merupakan perlindungan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, ya Rahman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah SWT, kesempatan ini hanya satu kali. Ada yang 2 kali, Bu. Pagi ini lewat dia, besok ganti. Sementara kalau seandainya masa kita 10 titik lagi tinggal ini, habis pagi, berarti tinggal 9 pagi. Iya Bu. Kalau seandainya 9 lagi, habis 1 berarti tinggal 8. Bu sekalian dimuliakan Allah SWT, mari kita laksanakan, kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT melalui sholat subuh, melalui pagi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Berkah hidup kita, berkah keluarga kita, berkah apa yang telah Allah berikan, titipkan rezeki dalam hidup ini. Maka orang-orang tua kami dimuliakan Allah SWT, segeralah kita menunaikan perintah Allah SWT. Salah satunya, mari sama-sama kita kerjakan sholat berjamaah. Orang tua kami dimuliakan Allah SWT, sebagai terakhirnya sholat yang kita lakukan berjamaah itu nilainya 27 derajat. Mana mau Pak, 27 atau 1? Kalau harta mana banyak atau yang sedikit Pak? Banyak. Kalau anak mana banyak atau sedikit Pak? Banyak. Kalau istri? Sekalian dimuliakan Allah SWT, tentu banyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan dihitung sedekah muslim. Yang kedua adalah langkah kaki kita ini ditulis kebaikan-kebaikan oleh Allah dan dihapus kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Kenapa? Karena dasarnya hadis ini, Nabi itu mulai kalau perang itu langkah awalnya di waktu pagi Pak. Waktu pagi dia. Yang kedua, sahabat Nabi itu dia berdagang. Mulai perdagangannya itu di waktu mulainya di waktu pagi.
maka dia kaya raya, berkah dia. Semoga apapun profesi kita menjadikan asbab berkah turunnya di pagi hari. Yakinlah, dulu kan kita kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah berikan jalan keluar dalam hidup ini. Ya, ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam hidup keluarnya. Ini syaratnya. Ini mesti kita tahu dalam hidup ini. Begitu kalau sakit awak bu, dulukan lagi pembersihan diri kita. Kalau lihat awal proses itu bu, saya ini Selasa Rabu itu penuh semua la ilaha illallah. Begitu penting kesehatan. Kalau sudah sehat, kemana arah kesehatan itu? Apakah dekat dengan Allah atau sebaliknya? Mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita sholat Isya berjamaah, nilainya kita sama mendirikan setengah malam, separuh malam, dan sholat subuh berjamaah itu mendirikan malam sepenuhnya. Di sholat subuh berjamaah, duduk sejenak, berzikir kepada Allah, mendengarkan pengajian, baca Al-Quran sampai terbit matahari. Kalau bisa jamaah sekalian diberikan Allah SWT. Besok kita memperoleh, semoga diperoleh dan diberikan Allah SWT, akan mendapatkan perlindungan dari api neraka dan dibebaskan dari api neraka. Solat yang paling berat atas orang yang munafik adalah solat subuh dan isya. Kalau mereka mengetahui keutamaan-keutamaan keberkahannya, mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Luar biasa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid sudah nyaman luar biasa, hanya kita lagi langkahkanlah kaki kita ini ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Tentu tak ada gadis yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Banyak manusia itu banyak kesalahan. Makanya orang-orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu, semoga kita mendapatkan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang sudah kita lakukan, kerjakan di subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai masa kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan baik, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang menanam yang baik, tumbuhlah baik, akan panen yang baik. Ya Bu. Kalau tanam padi, tumbuh padi Bu. Tumbuh padi. Tapi kalau tanam yang lain, rumput, tumbuh padi Bu. Nah, maksudnya apa ini? Tanamlah baik, berkata yang baik, lakukanlah yang baik, kerjakanlah yang baik. Semoga insya Allah hasilnya nanti kita peroleh baik dalam hidup ini, sehingga kita kembali kepada Allah dengan hal yang baik. Kita terima nanti di akhirat dengan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.